Mana catatannya Pak Mandun? Lenggah ngajeng Pak Mandun. Baik, kita mulai. Jangan kayak kemarin tuh kelihatan gede banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Kaifa halukum ya ayyuhat talabah wa talibat? Hayya bina nabda liqa'ana darsana bi al-basmalah. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah nasta'nif darsana wa naltaqi fi ahkam al-ghusli. Kita masuk ke bab baru, pelajaran kelima tentang hukum-hukum mandi. Tentu mandi yang disebut sini adalah mandi secara syariat, bukan mandi yang memang kita lakukan setiap hari. Baik, seperti biasa kita minta salah satu dari talib untuk membaca. Pertama baca matanya dulu sampai selesai, dilanjutkan nanti membaca syarah, kemudian tarjamah. Nah, qala al-musannifu fadhal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Faslun fi muwajibatil ghusli. Mujibatil ghusli. Mujibatil ghusli. Bab apa-apa yang diwajibkan mandi. Akmil hatta nihayati al-matni. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya'a min ilajil hasyafati fil farji wa min khurujil maniyyi wa minal haidi wan nifasi wal wiladah. Faslun fi furudil ghusli. Furudul ghusli syai'ani. Al awwal an-niyatu wa huwa an yanwiya raf'al janabah aw raf'al hadatsil akbar aw raf'al hadathi wa nahwa dzalika inda ghusli awwali juz'in min badanihi. Atsani ghuslu jami'i sya'rihil khafifi wal kathifi wa jami'i basyaratihi hatta ma tahta kulfatil aqlafi wa sunanuhu as-siwaku wat tasmiyatu wal wudu'u qabla al-ghusli wa ta'ahhudul ma'atifi wa takhlilu sya'r wa dalku wa taslisu. Rasyarh iqra'i asyarh. Ba'da an dzakaral musannif rahimahullahu ta'ala ma yata'allaqu bil maqsidil awwali min maqasid taharah wa huwal wudu'u. Syara'a fi bayani ma yata'allaqu bil maqsudistani wa huwal ghuslu fadzakara mujibatihi wa furuduhu wa sunanuhu wa furudahu wa sunanahu. Awalan terjemahan. Apa-apa yang diwajibkan mandi. Ya. Langsung syarahnya. Langsung awalnya Nawak baca nawak terjemahnya setelah sing dicok.
setelah musonif menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan pembahasan awal dari pembahasan toharoh, tujuan awal dari tujuan toharoh adalah wudhu, yaitu wudhu. Musonif telah menjelaskan tentang peraturan dalam Musonif masuk ke penjelasan apa-apa yang berkaitan tentang tujuan kedua, yaitu mandi. Maka beliau menyebutkan penyebab apa-apa yang menyebabkan mandi, rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya. Nah, di sini kita masuk ke poin kedua dari tujuan toharoh, yaitu mandi. Awalan mujibatul ghusli. Baca. Ta'riful ghusli lughatan as-sayalanu wa syar'an sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Semangat. Mandi secara bahasa artinya mengalir, dan secara syariat mengalirkan air atas ke seluruh badan dengan niat terkhusus. Dan niat khusus, meratakan air ke seluruh badan dengan niat khusus, itu adalah definisi syar'i daripada mandi. Jadi kalau kalian nyebur ke sungai cuma niatnya karena panas, atau mandi karena niatnya biar seger, itu tidak dianggap karena niatnya tidak dikhususkan. Maka nanti kita akan bahas di bab rukun bahwa mandi yang dimaksud syariat ini adalah memang diniatkan dengan tujuan khusus atau dengan sebab khusus. Wal ghuslu akmil. wal ghuslu bidhammi awalihi afsahu idza udifa ila sababi ka ghuslil janabati, amma idza udifa ila thawbin aw nahwihi fafathu awalihi afsahu. Fafut. Wa makna mujibat. Wa ma'na mujibatil ghusli al-asbabul lati yajibul ghuslu fi husuli wahidin minha. Tarjim. Al-ghuslu di sini didomahkan awalnya lebih cocok jika disandarkan terhadap sebab-sebabnya. Seperti contohnya mandi janabat. Adapun kalau disandarkan kepada pakaian atau yang sejenisnya, maka harokat awalnya menjadi fathah lebih cocok. Contohnya al-ghuslu. Dan makna dari mandi satu darinya dari penyebab tersebut. Ya. Jadi perbedaan harokat di dalam bahasa Arab ini luar biasa ya. Mengubah satu makna dari makna yang lain. Kalau disebut ghuslun itu artinya mandi. Kalau disebut ghuslun artinya membasuh. Kalau disebut ghislun itu yang dipakai untuk membasuh atau mengguyur. Bisa sabun ataupun bidara dan sebagainya. Ghuslun mandi, ghuslun membasuh, ghislun sesuatu yang dibuat untuk membasuh. Sama itu kalimat barun, birrun, burrun. Barun artinya apa? Tanah kan, daratan. Birrun kebaikan, burrun kandung. Jadi beda harokat di sini. Ini anak kecil mainan mic aja nih, kecil.
Beda harokat itu mengaruhi makna yang sangat apa? Jauh gitu kan. Bayangin birrun baik, purun gandum, harun tanah. Sama huslun, goslun, sama gislun. Sama 3 hurufnya beda artinya. Ini uniknya bahasa Arab. Maka ketika antum tuh kemudian belajar fikih, kemudian tahu secara bahasanya, ini pun ternyata di awal-awal kita membahas tentang bab toharoh, salah satu perbedaan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah diantaranya apa? Pemahaman tentang apa? Huruf, ya kan? Tentang bahasa. Baik, lanjut. Wa tanqasimu hadhil asbab. Wa tanqasimu hadhil asbabu ila qismaini. Al-awwal ma yastariku fihi ar-rijalu wan nisa'u wa huwa thalathatu asya'a. Dan sebab-sebab ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, apa-apa yang berlaku tentang laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita ada 3 3 perkara. Perkara-perkara mandi itu yang apa? Kembali ke manahinya tadi, sebab ya. Yang menyebabkan mandi itu mencakup laki-laki dan perempuan itu ada 3 sebab. Yang pertama, Al-awwal ilajul hasyafati fil farji wal muradu bil hasyafati ra'sud dzakari sawa'un Rasul Zakari. ra'sud dzakari sawa'un hasala al ilaju fi qubulin aw duburin min hayyin aw mayyitin wa sawa'un kana halalan aw haraman kazina wa sawa'un hasala idzalu maniyyin amla liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa fi riwayatin wa in lam yanzil. Ya, terjemahkan dulu. Sebab pertama itu apa? Sebab pertama masuknya zakat. kemaluan ke kemaluan wanita. Yang dimaksud hasyafah di sini kepala kemaluan laki-laki. Walaupun sebagian Sama. cuman ujungnya doang, itu udah mewajibkan mandi itu. Nggak harus sebatang-batangnya. Cuma ketemu mewajibkan mandi. Ya, ini saya jelaskan biar kamu paham. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan ilmu tuh jangan tabu-tabu. Misal penis ya diomong penis, jangan diomong burung. Iya kan? Penis ya penis. Itu jangan tuh burungnya jangan dipegang, bingung orang. Apalagi anak kecil. Kemaluan ya kemaluan, jangan dianggap burung. Gitu. Burung itu beda lagi urusannya. Gitu, paham nggak Mail? Itu namanya penis tadi ya. Kalau penisnya itu udah kena dikit aja, itu udah mewajibkan wudhu. Mandi. Lanjut terjemahnya, belum selesai. Entah masuknya itu di kubul atau di dubur, Ya, lubang depan ataupun lubang belakang sama aja. dari yang mati, dari yang hidup maupun yang mati, Orang yang hidup maupun orang yang meninggal. Dan sama aja dengan jalur yang halal atau haram seperti zina. Sama aja kalau keluar atau enggak keluar maninya. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'ala baina syu'abiha", jika seseorang itu duduk di antara 4 cabang, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib atasnya mandi. Ini maksudnya apa? Kiasan, kinayah atas jima itu loh. Jadi Rasulullah itu menjelaskan hal ini dengan sangat halus ya, bahasa kiasan. Maksudnya orang yang jima itu
Berarti idza jalasa baina syu'abihal al-bra'u thumma jahadaha. Seseorang yang duduk di antara 4 bagian apa? Tubuhnya. Fayat mulai membayangkan. Kemudian dia bersungguh-sungguh, dia maka wajib mandi. Di riwayat lain wa illam yanzil, meskipun tidak keluar. Baik, lanjut nomor 2. Kita nggak perlu, udah jelas sekali ini. Kedua, khurujul mani ila dhahiril hasyabati minadz zakari wa dhahiri farjil bakri siapa? Bama yabudu indal Yabdu indal julusi alal qadamaini minaz saibi. Faqad su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hal 'alal mar'ati ghuslu idza hiya lalamat faqala na'am idza hiya ra'atil ma'i sawa'un kharajal maniyyu fi yaqdatin yaqdatin aw naumin walau qatratan aw limarodin fayajibul ghuslu walau kharajal maniyyu faghtasala thumma kharaja saniyatan wajibal ghuslu saniyatan wal maniyyu alladhi yujibu khurujul ghusla wa majtama'a fihi syartan an yakuna maniya fi syakhsi nafsi an yakuna kharijan minhu awwala marrah. Ya, terjemahkan. Yang kedua, sebab kedua apa tadi? Keluar mani. Keluar mani dari mana? Dari permukaan ke permukaan. Itu maksudnya ya, pokoknya keluar imma dari laki-laki atau dari perempuan. Sebabnya itu mimpi basah ataupun jima. Seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabiah, hal 'alal mar'ati ghuslun idza iya ihtamalat, apakah wajib atas perempuan itu mandi ketika dia mimpi basah? Faqala na'am idza hiya ra'atil ma'. Ya, kalau dia itu kemudian mendapati ada cairan yang keluar. Ya, ini sama aja, dia dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan bangun, walaupun satu tetes, walaupun cuma sedikit, atau sebab yang lain misal sakit, maka wajib baginya itu apa? Mandi. Walau kharajal mani faqtasala, kalau udah mandi keluar lagi ya mandi lagi. Jadi kalau konteksnya dia mimpi basah, kemudian pas bangun dicek tidak ada sesuatu yang keluar, maka tidak wajib mandi. Nah, di sini kita coba ke tatimah itu, mani itu ada 3 cirinya ya. Kayaknya kamu udah paham lah mani itu kayak apa ya. Udah pada mimpi basah ya. Ya, lil mani khawasun yu'rafu biha. Mani itu punya tanda-tanda tuh. Tanda yang pertama al-khuruju bi syahwatin ma'a futurin ba'da. Yang disebut mani itu kalau dia keluar dengan syahwat dan setelah keluar itu rasanya capek, rasanya penat, letih, lemas, itu namanya mani. Ya, ini aslinya antum udah tahu ya, tapi kita baca kitab aja biar tahu apa yang dibahasakan. Anallahu raihatan tushbihu raihatat tal'in nakhli idza kana ratban. Baunya itu kayak manggar atau pucuknya si kurma kalau dia itu dalam kondisi basah. Nah, saya juga nggak pernah nyium manggarnya kurma ya. Nah, itu pokoknya kayak gitulah. Waraihatan bayatil bildi idza kana yabisan, dan baunya itu kayak putih telur kalau dia dalam keadaan kering.
Yang terakhir al-khuruju bitadaffuq, tadaffaqa yatadaffaqu. Artinya memancar keluarnya moncrot. Itu berarti mani. Kemudian di tabel yang selanjutnya itu disebutkan tuh ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan, dan itu konteksnya adalah punya konsekuensi dari hukum. Apakah kalau keluar cairan itu apakah harus wudu, apakah najis atau tidak. Nah, kita coba telaah halaman setelahnya ya, 88 ya. Nah, di situ ada tabel tuh perbedaan mani. Yang mani yang pertama tadi sa'il abyad takhid. Tadi kan keluarnya memancar, terus ketika syahwat memuncak, kemudian ada rasa nikmat, baunya kayak bau telur kayak tadi ya. Ya kayak gitulah, bau amis gitu kan. Sifatnya seperti itu. Kemudian mani itu najis apa enggak? Mani itu enggak najis. Mani itu suci. Tapi apa konsekuensi kalau keluar? Yujibul ghusla idza kana maniyu saksi nafsihi al-kharij minhu awwal marrah. Jadi kalau dia keluar wajib apa? Mandi. Tapi kalau dia kena kepakaian misal maninya, itu nggak perlu si baju atau pakaian kain itu dicuci, nggak perlu. Karena dulu pernah tuh Ibunda Aisyah ketika itu ngeri. Maksudnya apa? Neteli ngerok mani yang mengering dari bajunya Kanjeng Nabi. Artinya di situ menandakan bahwa mani yang nempel ke bagian benda tertentu itu nggak perlu bendanya dicuci karena bukan sesuatu yang najis. Tapi orang yang mengeluarkan mani harus mandi. Konsekuensinya itu. Nah, ini diperhatikan bedanya ya. Jadi ciri-ciri yang keluar itu nanti kamu nggak bingung lagi. Oh, ini mani atau yang kedua nih madhi. Yang kedua apa? Madhi pakai dzal, bukan pakai dhad. Bukan fi'il madhi, tapi fi'il madhi. Perbuatan madhi itu. Jadi ini bedanya apa? Dia encer. Keluarnya ketika syahwat, tapi syahwatnya yang ringan, bukan syahwat yang menggebu. Itu cairan itu hukumnya najis. Orang yang mengeluarkan cairan tersebut tidak diwajibkan untuk mandi, tapi hanya apa? Wudu. Konsekuensinya gimana? Ya kalau keluar cairan itu kena bajunya nggak boleh buat sholat, harus dicuci dulu. Pastikan cairannya hilang atau bekasnya hilang. Kalau dipakai sholat, memakai sesuatu yang najis, sholatnya sah nggak ntar? Nggak sah. Maka itu harus dibedakan. Si pelakunya yang mengeluarkan cairan itu dia nggak wajib nggak wajib mandi, tapi harus wudu. Yang terakhir namanya al-wahyu. Itu sifatnya ma'un abyadun kadir. Itu keruh airnya, putih keruh. Biasanya keluar setelah pipis. Bisa juga sebabnya karena letih, lelah, lesu, atau karena orang itu mengangkat beban berat gitu. Jadi keluar apa? Cairan tersebut. Sama itu sifatnya hukumnya cairan itu apa? Najis. Dan pelakunya atau orang yang mengeluarkan cairan itu harus wudu saja, tidak harus mandi. Artinya kalau cairan yang wadi itu keluar kena ke celana dalam atau kena ke kain atau lain sebagainya, nggak boleh itu dipakai untuk sholat ibadah karena itu najis. Jelas ya itu ya. Nah, ini terakhir untuk pembahasan mani ini kita dahulukan. Nanti setelahnya yang maut setelah ini insyaallah. Walau syakka hal ma kharaja minhu maniyun aw madhyun takhayyara. Kalau orang itu ragu apakah yang keluar itu mani atau madhi, maka dia diberikan pilihan. Fa insya'a ja'alahu maniyan wattasal. Dia lebih yakin itu mani. Oh sudah, kalau mani segera mandi, bajunya enggak najis. Wala yajibu ghuslu ma asaba.
li'annahu tahurun wa in syaa ja'alahu madyan wa tawaddaa wa ghassala ma asabahu li'annahu najisun hukman. Ya sudah, kalau dia lebih yakin itu madhi, dia cukup wudu. Tapi cairan yang mengenai barang ataupun kain, baju, celana itu harus dihindari, dicuci, karena itu termasuk najis secara hukum. Itu ya penjelasannya ya. Jadi kalau menemui cairan itu tidak usah bingung tuh, ini mani, madhi atau wadhi itu. Karena jelas sifatnya dan jelas hukumnya. Oke, mani selesai. Sekarang nomor 3. Al-mautu. Al-mautu ay mautul muslimi ghairi syahidi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma ma tatib naduhu iksilnaha salasan au khamsan amma syahidul ladzi mata fi qitalil kufari fayahrumu tansiluhu kama sayati walam yadhkuril musannifu rahimahullahu ta'ala al-mauta min mujibatil ghusli. Dan musannif belum menyebutkan. Jadi memang di sini musannif enggak menyebutkan al-maut ya, tapi ini disebutkan oleh syarih bahwa salah satu penyebab disebab wajibnya mandi itu adalah kematian seorang muslim. Tapi konteksnya bukan mati syahid. Seperti yang terjadi ketika itu anaknya Kanjeng Nabi, anak perempuannya Kanjeng Nabi meninggal. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang memandikan anaknya, iksilnaha salasan au khamsan. Ini kalimat ini ada di kitab Matan Abi Suja. Penjelasan tentang hadis ini kan, mandikanlah 3 atau 5 kali gitu kan. Kemudian kalau orang yang syahid dan mati meninggal di padang peperangan, maka tidak perlu dimandikan. Kita lanjut. Asani ma yahtasu bihin nisa'u wa huwa salasatu asya'a. Apa-apa yang terkhusus untuk perempuan itu ada 3 hal. Yang pertama al-haidhu wa damu tabi'atin wa jibillah yakhruju min farjil mar'ah fi awqatin makhsusah wa yajibul ghuslu bin qita'ihi ma'irad sholatin mathalan liqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sebab yang pertama itu haid. Disebut haid apa? Adalah darah yang natural, alami, keluar dari kemaluan perempuan pada waktu-waktu khusus. Kemudian kalau keluar darah itu, maka seorang perempuan diwajibkan untuk mandi ketika selesai atau mau punya keinginan untuk ibadah, sesuai yang disampaikan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Oke, yang kedua an-nifasu. Apa? Nifas. Di sini syarih menyebutkan wahwa damul khariju akibal wiladah. Apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Tapi ada yang juga menerjemahkan atau memberikan definisi wadamul khariju akiba wadamul khariju akiba faragil rahim. Darah yang keluar setelah rahim dalam keadaan kosong. Karena orang yang misal anaknya kembar gitu kan, kalau keluar darahnya pertama, habis itu masih ada anak satunya, apakah disebut nifas? Nah itu nanti ada apa ya? Ada beberapa ulama yang kemudian lebih cenderung menerjemahkan faragir rahim. Tapi kalau di buku ini wadamul kharij akibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelahnya al wiladatu, melahirkan, walau wulidat alaqatan aw mudghatan walau bi ghairi balalin li'annaha madhinnatu khuruji damin nifas
fauqimat mazinnatu maqamal yaqin wa li annal walada maniyun munaqid. Sebab yang ketiga diwajibkan mandi itu adalah melahirkan, walaupun yang keluar itu adalah berbentuk apa, segumpal darah atau segumpal daging. Alasannya di terakhir itu li annal walada maniyun munaqid. Ya karena anak itu adalah air mani yang jadi. Ibarat kata setetes saja tadi keluar mani diwajibkan mandi, ini keluarnya lebih dari itu, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Berarti apa? Lebih wajib lagi dong. Kan yang 1 tetes tadi wajib gak keluar? Wajib mandi. Nah ini alasannya apa, li annal walad maniyun munaqid. Oh anak itu adalah mani yang jadi. Berarti lebih-lebih dong, ini keluarnya lebih dari 1 tetes, 1 kilo misal. Karena kan alaqah atau mudghah itu kan dianggap apa? Bibit anak, bibit manusia gitu kan. Oke, ini kita singkat. Di sini disebutkan di akhir ya. Misal ada konteks kenapa sih kalau nifas itu disebutkan menjadi salah satu hal yang mewajibkan mandi? Gak cukup cuman melahirkan, karena yang pertama ya di antara penjelasan sahnya niat mandi itu karena meniatkan untuk apa? Mandi atas dasar sebab apa? Nifas. Yang kedua, kalau misalnya seorang wanita melahirkan dan ternyata dalam melahirkan itu tidak keluar darah, gimana? Tetap mandi atau tidak? Ya, tetap mandi. Tapi setelahnya, sebelum 15 hari misal, ternyata keluar darah, mandi lagi apa enggak? Mandi lagi. Maka di sini disebutkan ini, kalau ada orang wanita misal tadi mungkin keguguran itu kan, keluar cuman janinnya terus enggak sampai keluar darah, ya dia tetap mandi. Terus kalau misalnya nanti setelah berapa hari keluar darah, ya mandi lagi gitu. Dan di sini disebutkan bazamanu an-naqa qabla khurujihi laisa nifasan. Jadi durasi yang mana enggak keluar enggak keluar darah tadi enggak dianggap nifas. Jadi kalau orang enggak dianggap nifas, berarti dalam keadaan suci dong. Berarti kalau keadaan suci, dia harus mengqadha apanya? Salatnya. Misal melahirkan atau mengeluarkan gumpalan dagingnya tadi nggak keluar darah, habis itu 3 hari baru keluar darah, maka 3 hari tadi dia dianggap apa? Suci, dan dia harus mengqadha apanya? Salatnya. Tapi ini juga ternyata nifas punya durasi. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan disebutkan nifas itu paling cepat kan sebentar ya. Ya sekian menit mungkin, atau ya pokoknya sebentar. Paling lama berapa? 60. Rata-rata berapa? 40. Maka kalau darahnya ternyata keluar lebih dari 60, darahnya itu dianggap nifas enggak? Enggak, berarti dianggap di luar nifas apa? Istihadah. Kalau orang istihadah wajib sholat enggak? Wajib. Oke, udah pinter ya, alhamdulillah. Ya. Jadi mengetahui jenis darah, mengetahui bagaimana durasi ini, seseorang atau pertama yang ya semuanya ya, enggak hanya putri ya, putra pun sama, punya adik kah, punya kakak kah, atau bahkan punya ibu. Ini jadi satu Anda jadi orang yang bisa memberitahu hukum ini. Misal saya haid tanggal sekian, kemudian kok lebih dari 15 hari, saya harus ngapain gitu kan. Sama, haid itu paling cepat berapa? 1 hari 1 malam kan. Paling lama berapa? 15. Rata-rata berapa? 7 minggu. Sepekan. Saya lebih senang ngucap sepekan ya daripada seminggu ya. Oke. Berarti kalau lebih dari itu 15 hari enggak dianggap haid lagi. Ya, sampai ngantuk kan? Enggak dianggap haid lagi. Kemudian apa? Konsekuensinya kalau darah masih keluar lebih dari 15 hari,
dia dianggap istihadah dan wajib melakukan kewajiban sholat sama. Wallahu a'lam. Semoga ini bermanfaat buat antum semuanya. Saya senang hari ini Syafiq Ridho akhirnya tidak ngantuk. Mungkin kelas berapa ya Syafiq Ridho tuh? Oh 10. Masya Allah ya. Kayaknya kelas 10 yang ngantuk hari ini cuma 1 orang ya. Dan kelas 11 kayaknya aman, terkendali insya Allah. Wahid mana ya? Oh ada insya Allah. Wahid sama Ustadz Izul nih, kok mirip-mirip nih ya. Saya lupa bahasanya Ustaz Ismail itu kan membahasakan ya sudahlah, nanti kapan-kapan saya bahasakan. Baik, alhamdulillah insyaallah dua pekan yang akan datang kita akan bahas tentang rukun wudu dan sunah wudu. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat untuk diri kita sendiri dan sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.